semua, ketemu lagi bersama saya, Velvety. Kali ini saya mau mereview buku berjudul Promil Tanpa Galau. Nah, buku Promil Tanpa Galau ini memberikan informasi lengkap untuk pasangan yang merencanakan kehamilan dan menghadapi infertilitas. Nah, buku ini saya dapat informasi dari Instagram teman Bumil dan saya membelinya di akun Shopee dari Gramedia. Nah, buku ini sangat bagus ya menurut saya. Yang pertama ini ditulis oleh Rosa Ayu Hapsari, redaksi teman Bumil, dengan halaman 240 halaman. Buku ini saya beli untuk khusus Pulau Jawa Rp105.000. Ini memiliki beberapa kelebihan. Nah, kelebihannya salah satunya bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti, dan per halamannya dipenuhi dengan warna, dengan gambar-gambar sehingga kita tidak bosan untuk membacanya. Dan ilustrasinya ini dibuat oleh Lingga Rahadian dan Tika Gelahara. Di sini ada beberapa kata pengantar dari dokter spesialis obstetrik ginekologi. Salah satunya dari Dr. Ivan Sini dari Morula IVF Jakarta. Di sini dokter mengatakan infertilitas atau ketidakkesuburan adalah tantangan dalam sebuah pernikahan. Nah, jadi di sini dokter mengatakan bahwa untuk menghadapi infertilitas ini kita diperlukan dukungan dari keluarga, dari teman, dari lingkungan sosial yang mendukung. Nah, di sini juga ada kata pengantar dari Profesor Dr. Met Ali Baziat, spesialis obstetrik ginekologi dari Brawijaya Hospital Antasari. Nah, di sini dokter mengatakan bahwa infertilitas bukan hanya masalah dari perempuan saja, namun juga dari laki-laki. Para suami harus ikut andil di dalam pemeriksaan dan program kehamilan ini. Dan selanjutnya kata pengantar dari Dr. Malvin Emeraldi, spesialis obstetrik ginekologi dari RSUP Fatmawati dan Family Fertility Center RSIA Family. Nah, di sini dokter mengatakan bahwa infertilitas tidak hanya dialami pada pasangan yang sudah lama menikah. Bagi pasangan yang baru atau akan menikah juga tidak menutup kemungkinan memiliki masalah gangguan kesuburan. Nah, ada 3 kata pengantar dari dokter spesialis obstetrik ginekologi. Selanjutnya kita membahas tentang daftar isi. Nah, di daftar isi ini kita di bab 1 membahas tentang siap-siap yuk. Siap-siap yuk ini terdiri dari persiapan kesehatan. Nah, persiapan kesehatan seperti apa? Pentingnya ke general check up, tes apa saja yang diperlukan. Nah, di buku ini kita diberitahu bahwa siap-siap yuknya itu seperti periksa di manakah kita sebaiknya lakukan pemeriksaan, terus kapan sebaiknya pemeriksaan dilakukan, dan pentingnya general check up seperti kita pemeriksaan berat badan, seperti pemeriksaan fisik menyeluruh, pemeriksaan lab. Nah, pemeriksaan lab seperti apa? Ada tes darah. Tes darah ini juga dilakukan oleh pasangan suami dan istri. Tes urin lengkap, tes hepatitis, cadangan telur, tekanan darah, pap smear, gula darah, HIV, dan sangat banyak sekali. Di sini dibahas general check up seperti apa yang harus kita lakukan. Dan selanjutnya di sini juga khusus untuk pria. Nah, khusus untuk pria di sini dibahas salah satunya adalah analisa sperma. Nah, selanjutnya ada riwayat kesehatan keluarga. Riwayat kesehatan keluarga ini juga dibahas apakah ada riwayat kronis, apakah ada riwayat kembar, apakah ada komplikasi saat hamil. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Selanjutnya kita membahas mengenai perubahan gaya hidup. Nah, perubahan gaya hidup di sini dibahas mengapa sih pantangnya kita untuk tidak makan junk food, kita tidak boleh mengkonsumsi kafein yang berlebihan, kita tidak boleh olahraga yang berlebihan, tapi kita harus untuk olahraga. Nah, bagaimana kita dilarang untuk begadang, apa efek samping begadang, kita mengurangi stres, meski dalam program kehamilan, stres hal yang sangat sulit untuk kita hindari. Tetapi dengan buku ini, mereka memberikan penjelasan bahwa pentingnya untuk mengurangi stres. Nah, di sini juga ada zat gizi yang dibutuhkan. Diberitahu bahwa zat gizi yang kita butuhkan seperti asam folat,
seperti zat besi, seperti kalsium, yodium, asam lemak omega 3 ataupun zinc. Selanjutnya di buku ini dikasih tahu poin mengenai hindari makanan. Nah, hindari makanan ini maksudnya buat kita yang sedang program kehamilan dianjurkan untuk menghindari makanan-makanan seperti makanan olahan yang mengandung kafein, yang mengandung alkohol, yang tinggi gula, ataupun seafood yang bermerkuri. Nah, selanjutnya di sini juga dikasih tahu mitos atau fakta, karena sangat banyak sekali mitos-mitos yang tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Nah, di buku ini terjawab pertanyaan-pertanyaan yang mitos-mitos yang ada selama ini. Di buku ini juga dikasih tahu makanan kesehatan untuk sperma seperti madu, bayam, daging, kacang-kacangan, toge, tiram, pisang, telur, coklat hitam, buah berdaging merah. Nah, makanan-makanan ini sangat bagus untuk kesehatan sperma karena mengandung zat gizi yang tinggi. Dan selanjutnya di sini banyak sekali dibahas mengenai makanan. Apakah boleh makanan organik? Bagaimana jika vegan atau vegetarian? Apakah boleh minum susu ibu hamil? Bahayakah konsumsi durian? Di buku ini juga dibahas mengenai persiapan finansial. Apakah ada asuransi, apakah ada tabungan, ataupun jaminan kesehatan seperti BPJS. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ini kita membahas mengenal sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini kita membahas mengenai sistem reproduksi perempuan dan pria. Nah, di sini kita juga membahas mengenai berapa banyak sel telur yang kita miliki, apa sih fakta menarik dari sperma, kapan kita ovulasi dan masa subur, dan masih banyak lagi yang dibahas di bab 2 ini. Selanjutnya di bab 3 mengenai hubungan seks dan program hamil. Nah, di sini kita dibahas mengenai tips apa sih yang bagus untuk program kehamilan. Kita lanjut ke bab 3. Nah, di bab 3 ini membahas mengenai hubungan seks dan program hamil. Di mana di sini terkadang kita berpikir ada yang satu kali berhubungan namun dia langsung hamil. Dan ada juga yang sudah berkali-kali berhubungan namun tak kunjung hamil. Nah, di buku ini dibahas untuk tips-tips agar untuk mencapai kehamilan. Nah, selanjutnya masuk ke bab 4. Di bab 4 membahas mengenai apakah saya hamil. Dengan segala usaha yang udah dicoba dan ternyata hamil, apakah tanda-tanda kehamilan? Nah, sekarang kita masuk ke bab 5 di mana membahas mengenai apa sih itu infertil. Nah, infertil itu merupakan suatu kegagalan untuk hamil setelah 1 tahun berhubungan rutin tanpa menggunakan kontrasepsi. Nah, infertil di sini dibahas mengenai infertilitas pada perempuan, infertilitas pada pria, dan mitos-mitos yang ada di luar sana mengenai infertilitas. Nah, infertilitas pada perempuan ini juga dibahas mengenai gangguan ketidaksuburan, endometriosis, kista, miom, radang panggul, dan masih banyak lagi. PCOS juga ada. Nah, di sini mengenai infertilitas pada pria. Nah, penyebab infertilitas pada pria juga dibahas di sini ataupun hal-hal yang diperlukan untuk pemeriksaan seperti analisa sperma. Nah, lanjut untuk bab 6. Di bab 6 dibahas mengenai tidak juga bisa hamil. Nah, di sini maksudnya apa? Kita telah berusaha kemana-mana, baik program alami sudah kita coba namun tak kunjung berhasil. Di sini dikasih tahu mengenai program kehamilan buatan, di mana program kehamilan buatan di sini dibahas mengenai inseminasi buatan dan IVF. IVF biasa kita sebut dengan bayi tabung. Inseminasi buatan di sini dibahas bahwa inseminasi dilakukan dengan prosedur memasukkan konsentrasi sperma terbaik ke dalam leher rahim. Nah, prosedur ini dilakukan untuk memperpendek jalan sperma dan memperbesar kemungkinan sperma bertemu dengan sel telur. Nah, di sini dibahas sangat lengkap ya, bayi tabung atau IVF. Nah, pada pembuahan alami biasanya sel telur dan sperma melakukan pembuahan di dalam tubuh. Nah, bedanya dengan bayi tabung, pada saat pembuahan dilakukan di luar tubuh. Nah, di sini juga dibahas mengenai bagaimana prosedurnya, kapan dibutuhkan proses IVF, kisaran biayanya berapa. Ini sangat lengkap sekali ya pembahasannya. Dan di sini juga ada referensi-referensi klinik fertilitas.
Nah, informasi mengenai prosedur yang akan kita tempuh jika kita memilih untuk program bayi tabung. Nah, di mana yang pertama kita diberikan stimulasi ovarium, di mana kita diberikan suntikan, kita diberikan suplemen. Yang kedua kita untuk pengambilan sel telur. Yang ketiga kita mengambil sperma. Yang keempat kita di mana ada pembuahan. Pembuahan itu dilakukan oleh tim embriologi. Nah, di mana nanti akan ada kita memilih embrio-embrio yang bagus untuk kita transfer. Nah, yang kelima adalah embrio transfer, di mana kita akan memasukkan embrio ke dalam rahim. Nah, selanjutnya di buku ini mereka memberitahu di mana saja program bayi tabung yang bisa kita lakukan di Indonesia. Banyak sekali referensi-referensi rumah sakit ataupun klinik yang mereka cantumkan di buku ini. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang buku ini, nanti bisa lihat di daftar pustaka juga. Sangat banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita cari. Cukup sekian review buku kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan buah hati. Jangan menyerah, tetap semangat, tetap positive thinking, kita seperjuangan, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di review buku berikutnya. Dadah, assalamualaikum. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.